Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meikara Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Aplikasi Rekayasa Genetik. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menyokong aplikasi rekayasa genetik. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai aplikasi rekayasa genetik. 2. Kemudian jelaskan materi tersebut. Dan 3. Lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Teknologi DNA rekombinan merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda sehingga akan diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat yang diinginkan. Kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan telah terjadi secara paralel perkembangan proses genetik dan variasi biologis. Perkembangan teknologi baru telah menghasilkan produksi sejumlah besar protein yang penting secara medis dan menciptakan potensi yang sangat besar untuk industri farmasi. Adapun aplikasi teknologi DNA rekombinan yang telah dilakukan dan dimanfaatkan seperti aplikasi rDNA dalam pengobatan, aplikasi rDNA dalam ilmu forensik atau kepolisian, dan aplikasi dalam bidang pertanian. Aplikasi rDNA dalam pengobatan. Beberapa produk DNA rekombinan digunakan dalam terapi manusia. Dengan menggunakan prosedur seperti ini, banyak gen manusia telah dikloning dalam E. coli atau dalam ragi, memungkinkan untuk pertama kalinya memproduksi protein manusia dalam jumlah tak terbatas secara in vitro. Sel yang dikultur seperti E. coli, ragi, dan sel mamalia yang diubah dengan gen manusia digunakan untuk memproduksinya, seperti insulin untuk penderita diabetes, faktor 8 untuk laki-laki yang menderita hemofilia A, faktor 9 untuk hemofilia B, dan hormon pertumbuhan manusia. Teknologi DNA rekombinan dalam sintesis insulin manusia. Sejak ditemukannya hormon insulin pada tahun 1921, pasien diabetes yang kadar gulanya meningkat disebabkan oleh gangguan produksi insulin telah diobati dengan insulin yang berasal dari kelenjar pankreas hewan potong. Hormon yang diproduksi dan disekresi oleh sel beta Langerhans pankreas mengatur penggunaan dan penyimpanan makanan terutama karbohidrat. Meskipun insulin sapi mirip dengan insulin manusia, komposisinya sedikit berbeda. Akibatnya, sejumlah sistem kekebalan pasien menghasilkan antibodi terhadapnya, menetralkan tindakannya, dan menghasilkan respon inflamasi di tempat suntikan. Aplikasi rDNA dalam ilmu forensik. Aplikasi biokimia di pusat forensik sebagian besar pada kemampuan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang yang lainnya yang ditemukan dari tempat kejadian perkara atau TKP. Di media populer, teknik ini disebut sidik jari genetik. Meskipun istilah yang lebih akurat untuk prosedur yang digunakan saat ini adalah pembuatan profil DNA. Selain identifikasi penjahat, profil DNA juga dapat digunakan untuk menyimpulkan jika dua atau lebih individu adalah anggota dari keluarga yang sama. Tidak mungkin seseorang melakukan kejahatan tanpa meninggalkan jejak DNA-nya, seperti rambut, bercak darah, dan bahkan sidik jari konvensional mengandung jejak DNA. Cukup untuk diidentifikasi dengan polymerase chain reaction atau PCR. Analisis profil DNA tidak saja dilakukan pada perkara yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kejahatan masa lalu telah dipecahkan dan pelakunya dibawa ke pengadilan karena tes DNA yang telah dilakukan pada sampelnya.
Dasar dari sidik jari genetik dan profil DNA adalah kembar identik adalah satu-satunya individu yang memiliki salinan identik dari genom manusia. 2. Sidik jari genetik dengan penyelidikan hibridisasi. Metode ini adalah metode pertama yang menggunakan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu. Teknik ini tidak didasarkan pada salah satu jenis sisi polimorfik, tetapi pada jenis variasi yang berbeda dalam genom manusia yang disebut sekuens berulang, yang tersebar variabel hyper. Seperti namanya, ini adalah urutan berulang yang terjadi di berbagai tempat atau tersebar dalam genom manusia. Kunci utama dari sekuens ini adalah bahwa posisi genomiknya bervariasi. Menyiapkan sidik jari DNA. Koleksi spesimen bisa berupa amplop yang dijilat, cucian kotor, puntung rokok, dan air liur. Tindakan pencegahan khusus dalam menangani spesimen yaitu dengan sarung tangan, instrumen sekali pakai, hindari berbicara dan bersin, hindari menyentuh sampel dengan kulit Anda, keringkan barang bukti sebelum dikemas agar jamur tidak tumbuh. Nah, untuk sampel ideal yaitu 1 ml darah segar utuh atau sel darah putih yang ditreatment dengan EDTA. Restriction Fragment Length Polymorphism. Variasi sekuens nukleotida di suatu wilayah DNA yang menghasilkan perbedaan panjang fragmen sesuai dengan ada tidaknya sisi pengenalan enzim restriksi. Berikut ini adalah gambar dari Restriction Fragment Length Polymorphism atau dihasilkan karena mutasi di sisi pengenalan. Ini adalah urutan nukleotida spesifik yang dikenali oleh enzim restriksi. Enzim restriksi mengikat DNA dan memotong di dalam sisi pengenalan. Jika urutan nukleotida telah bermutasi, maka enzim restriksi tidak akan mengikat dan karena itu tidak akan memotong di sisi itu. Nah, dari gambar tersebut, perubahan pada sisi pengenalan akan menghasilkan fragmen panjang yang berbeda dalam restriksi. Satu individu menghasilkan 2 sisi restriksi untuk enzim EcoR1. Itu berarti EcoR1 akan memotong fragmen DNA ini 2 kali. 2 pemotongan menghasilkan 3 fragmen yang diberi label di sini sebagai A, B, dan C. Pada individu 2, sisi pengenalan pertama tidak ada. Enzim restriksi EcoR1 hanya akan memotong 1 kali dan menghasilkan 2 fragmen yaitu D dan C. Southern blot. Salah satu cara untuk mendapatkan DNA yang permanen menggunakan restriksi yang dapat diuji dan dimanipulasi adalah dengan mentransfer DNA ke dalam membran nilon yang disebut sebagai Southern blot. Ketika DNA genom manusia dipotong dengan enzim restriksi dan dijalankan pada gel agarosa, biasanya melihat noda seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian, mentransfer DNA ini ke membran nilon memungkinkan peneliti untuk menghibridisasi probe tertentu untuk menghasilkan gambar seperti yang ada di sebelah kanan. Langkah-langkah Southern blot. Yang pertama, memotong DNA genom dan dijalankan pada gel agarosa. 2. Mentransfer fragmen DNA beruntai tunggal ke membran nilon. 3. Menghibridisasi probe DNA berlabel radioaktif ke urutan spesifik pada membran. 4. Mengekspos membran berlabel radioaktif ke selembar film besar. Profil DNA dengan VCR dari pengulangan tandem pendek. Teknik yang lebih kuat dari profil DNA menghindari keterbatasan analisis hibridisasi dari urutan pengulangan yang tersebar. Pembuatan profil menggunakan rangkaian polimorfik yang disebut STRS atau polymorphic sequence. STR adalah urutan pendek 1 hingga 13 nukleotida panjangnya yang diulang beberapa kali dalam susunan tandem. Dalam genom manusia, jenis STR yang paling umum adalah pengulangan di nukleotida CAN, di mana N merupakan jumlah pengulangan, biasanya antara 5 sampai 20. Mempelajari kekerabatan dengan pembuatan profil DNA. Individu terkait memiliki profil DNA yang mirip. Profil DNA, seperti semua aspek lain dari genom, diwarisi sebagian dari ibu dan sebagian dari ayah. Oleh karena itu, hubungan dalam sebuah keluarga menjadi jelas ketika alel dari STR tertentu ditandai pada silsilah keluarga.
Dalam contoh ini kita melihat bahwa 3 dari 4 anak mewarisi alel 12 ulang dari sang ayah. Aplikasi bidang pertanian. Bioteknologi didefinisikan sebagai seperangkat alat yang menggunakan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk membuat atau memodifikasi produk, meningkatkan tanaman, pohon atau hewan, atau mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan tertentu. Bioteknologi pertanian adalah istilah yang digunakan dalam perbaikan tanaman dan ternak melalui alat-alat bioteknologi. Pemuliaan molekuler atau seleksi dengan bantuan penanda, tanaman rekayasa genetik, alat diagnostik molekuler. Tanaman rekayasa genetik atau RG selama 30 tahun terakhir, bidang bioteknologi pertanian telah berkembang pesat karena pemahaman yang lebih besar tentang DNA. Bioteknologi mencakup sejumlah alat dan elemen teknik pemuliaan konvensional, bioinformatika, mikrobiologi, genetika molekuler, biokimia, fisiologi tanaman, dan biologi molekuler. Rekayasa genetika merupakan salah satu alat bioteknologi pertanian modern yang didasarkan pada teknologi DNA rekombinan. Teknik rekayasa genetika hanya digunakan ketika sifat yang akan diperkenalkan tidak ada di plasma nutfah tanaman. Yang kedua, sifat tersebut sangat sulit untuk diperbaiki dengan cara konvensional metode pemuliaan. Dan yang ketiga, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperkenalkan atau memperbaiki sifat tersebut pada tanaman dengan metode pemuliaan konvensional. Pengembangan tanaman transgenik. Meskipun ada banyak teknik yang beragam dan kompleks yang terlibat dalam teknik genetika, prinsip dasarnya cukup sederhana. Namun, sangat penting untuk mengetahui mekanisme aksi biokimia dan fisiologis, regulasi ekspresi gen dan keamanan gen, dan produksi gen yang akan dimanfaatkan. Proses rekayasa genetika membutuhkan beberapa langkah. Yang pertama, ekstraksi asam nukleat DNA atau RNA. Ekstraksi asam nukleat adalah langkah pertama dalam proses rekayasa genetika. Oleh karena itu penting bahwa metode yang dapat diandalkan tersedia untuk mengisolasi komponen ini dari sel. Dalam isolasi prosedur apapun, langkah awal adalah gangguan sel organisme yang diinginkan, yang mungkin virus, bakteri, atau sel tumbuhan untuk mengekstrak asam nukleat. Setelah serangkaian langkah kimia dan biokimia, asam nukleat yang diekstraksi dapat diendapkan untuk membentuk pelet DNA atau RNA seperti benang. Yang kedua, cloning gen. Dalam ekstraksi DNA, semua DNA dari organisme yang diinginkan diekstraksi. DNA genomik ini diperlakukan dengan spesifik enzim yang disebut enzim restriksi, memotongnya menjadi fragmen yang lebih kecil dengan ujungnya untuk memungkinkannya dikloning menjadi vektor bakteri. Salinan vektor kemudian akan menampung banyak sisipan genom yang berbeda. Vektor-vektor ini diubah menjadi sel bakteri dan ribuan salinan diproduksi. Yang ketiga, desain dan pengemasan gen. Setelah gen yang diinginkan telah dikloning, gen tersebut harus dihubungkan dengan potongan DNA yang akan mengontrol ekspresinya di dalam sel tanaman. Potongan DNA ini akan menghidupkan dan mematikan ekspresi gen yang disisipkan. Perancangan atau pengemasan gen dapat dilakukan dengan mengganti promotor yang ada dengan yang baru, memasukkan gen penanda dan gen reporter yang dapat dipilih, menambahkan fragmen penambah gen, intron, dan sekuens pelokalan organel. Dan yang keempat, transformasi. Metode yang paling umum digunakan untuk memasukkan paket gen ke dalam sel tanaman dalam proses yang disebut transformasi atau penyisipan gen, termasuk transformasi biolistik menggunakan senjata gen dan transformasi yang dimediasi agrobakterium. Transformasi biolistik. Pengeboman partikel adalah metode mekanis untuk memperkenalkan gen yang diinginkan. Urutan genetik yang diinginkan dikloning ke dalam vektor DNA tanaman dan dimasukkan ke dalam tanaman menggunakan pistol gen atau pistol partikel.
Partikel-partikel ini dilapisi dengan larutan DNA dan ditembakkan ke sel tumbuhan melalui kekuatan gas helium di dalam ruangan hampa udara. DNA dan partikel tungsten atau emas masuk ke dalam sel dan dalam waktu 12 jam. DNA yang dimasukkan masuk ke dalam nukleus dan terintegrasi dengan DNA tanaman. Transformasi yang dimediasi Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens, bakteri tanah yang dikenal sebagai perekayasa genetika alam untuk merekayasa genetika tanaman. Ini menyebabkan penyakit empedu mahkota di berbagai tanaman berdaun lebar. Penyakit ini mendapatkan namanya dari pembengkakan besar seperti tumor yang biasanya terjadi di ubun-ubun tanaman tepat di atas permukaan tanah. Pada dasarnya, bakteri mentransfer sebagai DNA-nya ke tanaman dan DNA ini berintegrasi ke dalam genom tanaman, menyebabkan produksi tumor dan perubahan terkait dalam metabolisme tanaman. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.